Bupati Simalungun JR Saragih gunakan hak pilihnya di TPS 5 Sondiraya. Banjir luapan tanggul jebol masuk area TPS di Asahan. Menko PMK sebut vaksin bukan satu-satunya cara atasi COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Bupati Simalungun JR Saragih bersama istri dan anaknya menggunakan hak pilih di TPS 5 Kelurahan Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Proses pencoblosan tentunya menerapkan protokol kesehatan. Bupati Simalungun JR Saragih menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Kelurahan Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. JR Saragih datang ke TPS pukul 8:15 dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menggunakan hak pilihnya yang didampingi istri Erunita Anggraini Tarigan dan anaknya Evarina Saragih. JR Saragih bersama keluarga menjadi pemilih dari 375 pemilih tetap yang terdaftar di TPS 5 dengan alamat warga Kelurahan Sondiraya. Setelah menggunakan hak pilihnya, JR Saragih merasa senang dan mengimbau warga untuk menggunakan hak pilih masing-masing untuk mensukseskan pesta demokrasi khususnya Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Simalungun. Oke Pak, tanggapannya hari ini menggunakan hak suaranya gimana tanggapannya Pak? Baik, kita bersyukur kalau kita lihat Simalungun dalam keadaan kondusif dan saya mengharap seluruh masyarakat bisa menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin pengganti JR Saragih ke depan. Untuk itu kita lihat suasana di tempat-tempat TPS akan kita cek satu persatu dan kita sudah siapkan semua di Pilkada, baik kepala dinas dan para camat, para pangulu, semua dan penyelenggara kita bekerja sama untuk mensukseskan Pilkada di Kabupaten Simalungun ini. Hasil monitoring Des Pilkada sendiri Pak, apakah logistik sudah sampai ke masing-masing TPS? Kalau kita melihat seluruh logistik sudah sampai ke masing-masing ke tempat-tempat pemungutan suara dan pencoblosan. Jadi tidak ada yang bermasalah dan kita udah cek, baik kita tanyakan Kapolres, Damdin, begitu juga KPU dan Bawaslu berjalan dengan baik semuanya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, calon Bupati Simalungun nomor urut 4, Haji Anton Ahmad Saragih juga didampingi istri Haja Darmawati menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Kelurahan Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Tentunya proses pencoblosan tersebut menerapkan protokol kesehatan. Calon Bupati Simalungun nomor urut 04 Haji Anton Ahmad Saragih menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Kelurahan Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Anton Saragih yang berpasangan dengan Rospita Sitorus menggunakan hak pilihnya didampingi istri Haja Darmawati. Anton Saragih bersama istri menjadi pemilih dari 375 pemilih tetap yang terdaftar di TPS 5 dengan alamat Kelurahan Sondiraya. Anton Saragih bersama istri tiba di TPS pukul 8:10 dengan menerapkan protokol kesehatan. Setelah menggunakan hak pilihnya, Haji Anton Saragih merasa senang dan menghimbau kepada warga untuk menggunakan hak pilih masing-masing untuk mensukseskan pesta demokrasi, khususnya Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Simalungun tahun 2020. Oke Pak, hari ini menggunakan hak pilih Bapak, gimana tanggapannya Pak? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, hari ini saya dan istri datang ke KPU tempat pencoblosan ini. Tentu ini adalah suatu pesta demokrasi yang sangat menyenangkan. Saya harapkan semuanya masyarakat yang mempunyai pilihnya silahkan datang semuanya bila ini untuk kita menyemarakan pesta demokrasi ini. Dan tentu ini adalah suatu yang
yang terbaik untuk kita sama-sama dalam memilih pilkada tahun ini 2020. Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, datanglah ke pemilihan ini, kita sama-sama untuk dalam penyelenggaraan pemilihan demokrasi ini begitu menyemarakan dan meriah. Bersama-sama kita dalam pesta yang untuk masyarakat seluruh Kabupaten Simalungun dan seluruh Indonesia juga yang mengikuti. Terima kasih. Terkait hasil perolehan suara nanti Pak, apakah pasangan Harus sendiri akan menerima apapun hasil dari penghitungan perolehan suara pilkada serentak ini? Ya, tentunya kami akan semua menerima sesuai dengan nanti diputuskan oleh KPU. Oke Bang, cukup. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, calon wakil Bupati Simalungun nomor urut 4 Rospita Sitorus memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara 2 Kebun Sayur Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. Pasangan Harus ini optimis masyarakat memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memimpin di Kabupaten Simalungun. Rospita Sitorus, calon wakil Bupati Simalungun, tiba pukul 10 tepat waktu Indonesia bagian Barat di TPS 2 Kebun Sayur Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. Dengan mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan pengukuran suhu tubuh, calon wakil Bupati Simalungun nomor 4 ini beserta keluarga memasuki tempat pemungutan suara untuk memberikan hak pilihnya. Petugas penyelenggara pemungutan suara atau KPPS melakukan pemeriksaan kesehatan, mengisi daftar hadir, dan mengambil kertas suara. Rospita yang didampingi suami dan kedua anaknya menuju bilik suara untuk memberikan hak suaranya. Usai memberikan hak suaranya, Rospita Sitorus mengatakan bersyukur atas terselenggaranya pemilihan kepala daerah dengan kondusif, yang mana tingkat kepedulian dari masyarakat juga terlihat untuk memberikan hak suaranya. Sebagai salah satu dari keterwakilan perempuan untuk memimpin di Kabupaten Simalungun, sangat diharapkan dukungan dari masyarakat. Ya, kita tetap berharap bahwa masyarakat bisa mempercayakan pilihannya kepada nomor 4. Dan kita bersyukur karena hari ini pesta demokrasi secara umumnya berjalan dengan baik. Terkhusus di TPS saya, TPS 2 Nagori Kebun Sayur Kecamatan Sidamanik, semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan protokoler kesehatan, dan sampai pukul 10.35 masyarakat sudah hampir 70% hadir ke TPS. Ini membuktikan bahwa mereka sangat antusias dalam pesta demokrasi dalam rangka memilih pemimpin Kabupaten Simalungun 4 tahun ke depan. Mungkin Bu, gimana optimis kita Bu untuk meraih suara ini? Ya, terima kasih. Sampai saat ini kami dari pasangan Harus sangat optimis masyarakat Kabupaten Simalungun akan memberikan suaranya kepada kami, mempercayakan amanah ini kepada Harus. Untuk target perolehan suara pemilihan kali ini, pasangan Harus optimis raih 70% suara. Rospita juga berharap dukungan dan doa dari masyarakat Kabupaten Simalungun. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Panitia penyelenggara TPS 05 Desa Seidua Hulu panik dan terpaksa merubah formasi susunan TPS karena banjir akibat tanggul jebol masuk ke dalam area TPS.
Perubahan dilakukan secara darurat untuk menyelamatkan kotak suara agar tidak terendam banjir. Panitia penyelenggara tempat pemungutan suara TPS nomor 5 ini panik dan langsung memindahkan barang serta meja perlengkapan TPS. Kepanikan terjadi setelah luapan banjir akibat tanggul jebol mulai masuk ke dalam area TPS. Awaluddin, anggota PPS Desa Seidua Hulu, mengatakan perombakan dilakukan secara darurat untuk menyelamatkan kotak suara dan surat suara nantinya. Sebelumnya telah terjadi 2 kali relokasi titik TPS diakibatkan banjir yang semakin tinggi. Ini dipindahkan, dirombak format TPS ini, apa sebabnya? Dikarenakan debit air yang semakin naik, makanya di sini kami mengambil tindakan merubah posisi TPS yang kemarin kami rencanakan dan hari ini kami rubah karena debit air semakin naik. Ini pun sebenarnya lokasi TPS ini nggak di sini di titik awal ya Bang? Enggak, titik awal rencana yang kami rencanakan di sini, di sebelah. Dikarenakan posisi ini kemarin banjir, dan kedua kami rencanakan di jembatan kedua di halaman rumah Bapak Arifin Julaini. Dikarenakan debit air juga semakin naik, dan yang ketiga kami pindahkan yang terakhir ke sini. Untuk mencapai TPS, warga harus menempuh jalan terendam banjir dengan ketinggian 50-80 cm dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih berlangsung lancar. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa, calon wali kota Medan Ahyar Nasution Rabu pagi memberikan hak suaranya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan periode mendatang di TPS 22 Jalan Intertip, Kelurahan Brayan, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara. Pelaksana tugas wali kota Medan ini datang ke TPS 22 Jalan Intertip, Kelurahan Brayan, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara. Ahyar bersama istri dan 2 putranya datang ke TPS tidak jauh dari kediamannya pada pukul 9:10 dengan berjalan kaki. Setibanya di lokasi TPS, calon wali kota Medan nomor urut 1 ini langsung disambut panitia. Dengan mematuhi protokol kesehatan, mantan kader PDIP ini langsung mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya. Panitia pemungutan suara langsung memberikan kertas suara kepada Ahyar dan istri serta kedua anaknya. Kepada wartawan, Ahyar mengaku antusias warga untuk memberikan hak suaranya di TPS cukup lumayan. Dirinya berharap pelaksanaan pilkada di Medan berlangsung tertib dan lancar tanpa ada gangguan pihak luar. Ditanya masalah prediksi kemenangan, Ahyar mengaku dapat memenangkan pilkada kota Medan. Ahyar juga akan menunggu putusan hasil perolehan suara di rumah. Saya beserta keluarga, istri dan 2 orang anak saya telah melaksanakan hak pilih saya di TPS 22, Kelurahan Brayan Darat 2, Kecamatan Medan Timur. Alhamdulillah semua proses berjalan aman, lancar, tertib, dan masyarakat bergairah menggunakan hak pilihnya. Tidak ada sesuatu hal yang dapat mengganggu berjalannya pilkada ini. Antusiasme masyarakat cukup lumayan, cukup baik, dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan riang gembira tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ini yang kita harapkan bersama. Saya mau duduk di rumah dulu, nanti siang baru saya keluar rencananya. Optimis menang, Bang? Insya Allah. Ya, semua ridho Allah ya. Amin, amin. Apapun hasilnya itu adalah keputusan rakyat Kota Medan. Perhitungan internal kita berapa kecamatan, Pak? Bapak menang, Pak? Enggak boleh lah saya ngomong itu dulu ya. Nanti kita lihat aja lah nanti ya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Curah hujan tinggi mengakibatkan sejumlah sungai di Batubara, Sumatera Utara meluap dan mengancam permukiman warga. Saat ini pemerintah Kabupaten Batubara telah memberlakukan tanggap darurat bencana banjir.
Sejumlah sungai yang meluap diantaranya Sungai Dalu-Dalu, Sungai Tanjung, Sungai Suka, dan Sungai Bahapal. Di sungai tersebut debit air naik rata-rata 2 meter dari batas normal. Bahkan di Sungai Dalu-Dalu, di Kecamatan Air Putih, permukaan air sungai telah menyentuh lantai jembatan di Jalan Lintas Sumatera. Bupati Batubara Zahir yang meninjau langsung kondisi Sungai Dalu-Dalu mengatakan, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020, pemerintah Kabupaten Batubara telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Menurut Zahir, sejak beberapa hari terakhir, permukiman warga yang tersebar di sejumlah kecamatan di Batubara telah terendam banjir. Banjir tersebut disebabkan meluapnya sejumlah sungai karena curah hujan tinggi di hulu sungai yang berada di Simalungun dan Pematang Siantar. Untuk mengantisipasi banjir yang merendam permukiman warga lainnya, pemerintah Kabupaten Batubara melalui camat dan kepala desa bergotong royong dengan warga untuk meninggikan tanggul-tanggul sungai dengan menggunakan karung berisi tanah. Untuk siaga bencana banjir apa sudah ada untuk Batubara, Pak? Kita sudah tetapkan hari ini ya, darurat banjir, darurat bencana. Untuk berapa siaga hari bencana, Untuk berapa hari ke depan, Pak Bupati? Biasanya itu 7 hari dulu. 7 hari pertama, Pak. 7 hari, ketika 7 hari kita perpanjang lagi. Itu kenapa, Pak? Apa banyak wilayah yang tergenang banjir saat ini, Pak? Oh, hampir semua. Tadi saya lihat di daerah Rawadole juga itu air sudah naik, meluap. Kemudian di desa Tempel ya, Mudang Deras, Sebale juga udah banjir. Ini Dalu-Dalu, pasti di Sungai Bale dan Sungai Sesuka juga sudah naik karena ini aliran buangan dari Siantar Simalungun. Jadi untuk upaya preventif untuk sementara ini apa? Ya kita yang bocor kita tambal pakai goni itu dulu. Apalagi mau diiniin gitu loh kan? Ini sungai provinsi atau nasional, Pak? Ya provinsi ini. SDA provinsi. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi menyebut vaksin bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Dirinya pun mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Menko PMK dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, Muhadjir mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah dipastikan akan melakukan vaksinasi untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia, dan beberapa kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia pun kini terus dipantau oleh pemerintah. Namun Muhadjir juga menyebut, sekalipun nantinya vaksin telah ada, bukan berarti perang melawan COVID-19 akan berakhir, sebab virus ini diyakini akan tetap ada, meski dengan dampak atau efek yang tidak lagi mematikan, seperti virus-virus lain. Dirinya menegaskan, vaksin bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Justru langkah yang paling efektif adalah kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Menko PMK juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan 3M, yakni rutin mencuci tangan dengan sabun, selalu menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ya itulah, ini jadi harus ada kesadaran masyarakat bahwa COVID ini belum usai. Sekalipun nanti sudah ada vaksin pun, itu bukan berarti perang melawan COVID ini akan berakhir. Karena COVID ini termasuk jenis virus yang kemungkinan besar tidak akan betul-betul bisa dibasmi. Hanya mungkin perilakunya yang akan berubah seperti virus sejenis, yaitu virus corona sebelumnya.
yaitu semakin lama semakin tidak mematikan, tetapi akan tetap menjadi wabah nanti, akan menjadi penyakit yang permanen. Karena itu jangan berpikir bahwa suatu saat nanti kita sudah bebas COVID, apalagi kemudian berharap vaksin segera datang terus sekarang bisa seenaknya, itu suatu kesalahan besar. Jadi vaksin bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah COVID. Justru yang paling efektif adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan, terutama yang tertutup dalam waktu yang sangat lama. Karena itu peluangnya untuk muncul namanya viral load, jadi kepadatan partikel virus itu menjadi tinggi. Kepadatan partikel virus itu akan menentukan apakah seseorang mudah tertular atau tidak di tempat itu. Itu yang harus diperhatikan betul. Tidak lupa Muhajir juga menyebut, disiplin penerapan protokol kesehatan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atau kontribusi masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19. Karena selain menyelamatkan diri sendiri, disiplin menerapkan protokol kesehatan juga membantu menyelamatkan orang lain dari potensi penularan virus berbahaya tersebut. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, rekayasa dilakukan terhadap Sungai Leprak, Desa Sumberwulu, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk mengalihkan aliran lahar dingin Gunung Semeru. Setelah selama 3 hari berturut-turut banjir lahar dingin merusak tanggul di sungai tersebut. Sebanyak 3 unit alat berat pada 8 Desember dikerahkan untuk mengalihkan arus lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Leprak, Desa Sumberwulu, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Setelah tangkis penahan Sungai Leprak di Kecamatan Pronojiwo jebol karena tidak kuat menahan derasnya banjir lahar dingin yang selama 3 hari terakhir menghantam tanggul penahan banjir. Pengalihan aliran lahar dingin seperti dijelaskan Perwira Seksi Teritorial Kodim 0821 Lumajang Kapten Infanteri AE Supriyadi dilakukan untuk mencegah aliran menuju ke pemukiman warga di Desa Sumberwulu, Jugosari, dan Gandoruso, Kecamatan Pronojiwo jika terjadi luapan. Karena dapat mengancam keselamatan ribuan jiwa yang tinggal di sekitar bantaran aliran sungai. Untuk pengalihan arus, apabila terjadi banjir lagi, maka arus ini akan mengalih ke tengah. Aliran sungai akan mengarah yang faktor yang keamanannya lebih tinggi. Sementara itu, kondisi Gunung Semeru hingga kini masih bertahan di waspada level 2. Dengan hasil pengamatan terakhir dari pos pantau terlihat jelas terjadi 9 kali letusan, 5 kali guguran lava pijar, dan 2 kali embusan. Dengan rata-rata kekuatan amplitudo antara 12 hingga 20 mm. Meski begitu, masyarakat di lereng Gunung Semeru dan bantaran sungai diimbau tetap tenang dan waspada, karena secara umum kondisi gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut belum normal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.